Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6 dengan muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Minggu pagi, Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Nah, di sini Siti bertanya, "Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir?" Kemudian ayahnya menjawab, "Ada beberapa penyebab banjir, diantaranya membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar." Nah, jadi ada dua hal utama yang sering menjadi penyebab banjir. Nah, berikut adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya itu di sungai. Nah, sampah yang terbuang di sungai tersebut akan menyumbat aliran air dan nantinya akan menyebabkan banjir. Kemudian, penyebab banjir yang selanjutnya adalah penebangan pohon secara liar. Jika penebangan pohon secara liar ini terus dilakukan, apalagi jika terjadi tebangnya itu di daerah pegunungan, maka akan menyebabkan bencana yang berbahaya, yaitu banjir bandang. Jadi ini adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jika seluruh warga sadar, misalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian seluruh warga sadar untuk selalu menjaga kebersihan, maka wilayah tersebut pasti akan terhindar dari banjir. Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Lingkungan yang baik akan terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Berikut ini adalah contoh-contoh tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Kemudian contoh berikutnya, melakukan tebang pilih. Tebang pilih ini adalah ketika menebang pohon, tidak semuanya dipotong, tapi hanya beberapa pohon yang sudah dipilih yang akan ditebang. Kemudian, membuang sampah di tempat sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya, mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, jika sampah organik dimanfaatkan kembali, maka bisa dijadikan sebagai pupuk. Kalau sampah non-organik dimanfaatkan kembali, bisa dijadikan berbagai macam barang-barang daur ulang. Kemudian, menyelenggarakan siskamling. Mengurangi penggunaan plastik. Kenapa harus dikurangi penggunaan plastik? Karena plastik ini akan sulit hancur, jadi akan menjadi sampah yang akan terus menimbun dan akan terus semakin menumpuk sampah plastik. Jika kita mengurangi sampah plastik, maka kita juga ikut mengurangi timbunan sampah. Dan juga menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat membantu mengurangi karbon dioksida yang ada di lingkungan. Jadi, ini adalah contoh-contoh tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan. Dan masih banyak lagi ya tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh warga dalam menjaga lingkungan. Ini hanyalah contohnya.
Nah, apa manfaatnya jika kita bertanggung jawab menjaga lingkungan? Yang pertama, bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tubuh kita akan sehat. Kemudian, lingkungan menjadi aman, bersih, dan juga tertib. Lingkungan juga bisa bebas dari polusi. Dapat mengurangi resiko terkena bencana alam. Contohnya bencana alam banjir. Jika menjaga kebersihan lingkungan, jika tidak menebang pohon, maka resiko terkena bencana banjir dan juga banjir bandang akan terkurangi. Kemudian kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Nah, perhatikan pantun berikut ini. Aku punya 10 orang sahabat, mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat salah satunya menjaga kebersihan. Nah, dari pantun ini kira-kira apa ya amanatnya? Ya, amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus selalu menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.